Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak sangat berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang berdoa, kita sudah belajar tentang bernyanyi sebagai unsur-unsur dalam ibadah. Dan hari ini kita akan melanjutkan tidak kalah penting ya, sebagai unsur daripada sebuah ibadah. Apa yang harus kita pelajari hari ini? Apakah kalian sudah siap? Tentu sebelum kita memulai pelajaran kita, Bapak mengajak kalian untuk berdoa bersama. Mari lipat tanganmu, tundukkan kepalamu. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, hari ini kami anak-anak kelas 6 telah siap untuk mengikuti pelajaran agama Kristen hari ini. Tuhan berkati kami semua untuk dapat mengerti pelajaran kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami kesehatan dan juga kekuatan dan juga kepandaian dan kecerdasan. Tuhan berilah juga kepada orang tua kami kesehatan dan juga rezeki untuk mampu mencukupi semua kebutuhan kami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, hari ini kita mau belajar tentang unsur ibadah, ya. Unsur ibadah yang selanjutnya yakni apakah itu? Setelah kita kemarin belajar tentang unsur ibadah, berdoa, terus kita belajar tentang, bernyanyi dan Bapak sudah mempraktekkan beberapa nyanyian bahwa kita tidak boleh asal sembarang bernyanyi dalam ibadah, karena nyanyian itu merupakan sebuah ungkapan perasaan hati dan jiwa, di mana kita mengucap syukur, di mana kita setia, di mana kita sangat kagum dengan Tuhan Allah kita yang telah baik kepada kita. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting merupakan sebuah inti dalam sebuah ibadah, yakni pembacaan Alkitab dan khotbah. Unsur ini anak-anak menolong kita untuk melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan ini pada masa lampau, pada masa kini, dan pada masa depan. Alkitab menjadi bukti kehadiran Allah di dalam kehidupan kita karena Allah secara langsung melalui Alkitab menceritakan apa yang terjadi di masa lalu dan apa yang terjadi di masa kini yang sekarang ini dan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Para penulis Alkitab menuliskan pengalaman mereka tentang perjalanan hidup mereka bersama dengan Tuhan. Apa yang mereka dapatkan dari Tuhan, ilham daripada Roh Kudus. Oleh karena itu anak-anak sekalian, pembacaan firman Tuhan ataupun khotbah yang dibawakan oleh pemuka-pemuka gereja atau pendeta atau kakak sekolah minggu itu merupakan sesuatu yang sangat kita butuhkan. Ibarat makanan, anak-anak, kalau kamu tidak makan 1 hari, kira-kira kamu lapar atau tidak? Tidak lapar. Kamu tidak minum 1 hari, kira-kira kamu haus apa tidak? Pasti haus. Demikianlah sebenarnya. Firman Tuhan itu adalah makanan bagi kehidupan rohani kita untuk kita boleh bertumbuh dengan baik di dalam pengenalan akan Tuhan itu sendiri. Anak-anak, kalau bunga tidak pernah disiram air, tidak pernah dikasih pupuk, dia akan layu. Ketika angin datang, daunnya akan lepas. Ketika hujan datang, dia akan mati. Ketika terik matahari datang, dia akan pelan-pelan akan membusuk. Demikianlah kehidupan kita ketika kita mengatakan kita adalah orang percaya kepada Kristen atau Kristus dan kita anak-anak kelas 6 mengatakan aku percaya kepada Tuhan Yesus, maka ketika kamu tidak memakan firman Tuhan atau menikmati firman Tuhan atau membaca firman Tuhan setiap hari, maka iman kita akan lapar. Dan ketika ada orang mengajak kita berantem, kita akan ikut karena iman kita tidak kuat. Ketika ada orang mengajak kita untuk mencuri, kita akan ikut. Apa? Karena iman kita tidak kuat. Jadi bagaimana supaya kita tidak terikut-ikut? Maka kita harus banyak mendengarkan firman Tuhan supaya iman kita bertumbuh dan kita lebih menyukai hal-hal yang baik daripada hal-hal yang tidak baik. Anak-anak sekalian, perhatikan Bapak akan menjelaskan apa itu khotbah. Ya.
Ini dia. Kelihatan anak-anak semua? Oke. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Anak-anak sekalian, kalau kalian melihat ini, gambar apakah ini? Ini adalah gambar Alkitab. Alkitab adalah tulisan isi hati Allah. Alkitab adalah surat cinta Allah kepada manusia. Alkitab dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah, nafas daripada Allah. Untuk apa? Untuk diberitakan kepada orang-orang yang percaya bahwa tulisan daripada Allah itu, Alkitab itu bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar kita. Mengapa kita perlu diajar? Karena kita harus belajar. Karena kita masih kurang belajar. Karena kita masih kurang untuk diajar. Bapak sering bilang, mengapa kita perlu belajar? Karena kita kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Karena masih kurang belajar. Jadi firman Tuhan itu menjadi salah satu yang mengajar kita, menunjukkan kepada kita perbuatan-perbuatan yang baik di dalam Kristus sesuai dari Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23, yakni buah roh. Anak-anak pasti masih ingat kan? Buah roh ialah sukacita, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, terus damai sejahtera, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ingat ya, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi oleh karena itu, Alkitab mengajarkan kita untuk selalu sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Yang kedua, Alkitab itu untuk menyatakan kesalahan. Alkitab adalah tulisan Allah yang paling jujur, yang mengatakan bahwa semua manusia yang berdosa akan mendapatkan maut. Dan siapa yang melanggar perintah Tuhan, dia akan mati. Siapa yang melanggar perintah Tuhan, dia akan dihukum. Jadi siapa yang kesalahan-kesalahan kita akan dinilai berdasarkan Alkitab. Yang selanjutnya untuk memperbaiki kelakuan. Alkitab dengan jujur mengarahkan kita supaya kita memperbaiki kelakuan kita seturut dengan perintah Tuhan. Ya. Terus untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan orang-orang yang sudah percaya ini pun harus terus-menerus dididik oleh Alkitab. Dengan demikian supaya kita bisa menjadi orang-orang milik Allah yang diperlengkapi senantiasa untuk perbuatan-perbuatan baik. Karena itulah yang diingini oleh Allah. Kita melakukan perbuatan baik atau berbuah yang baik. Anak-anak, apa itu khotbah? Khotbah merupakan salah satu sarana untuk memberitakan firman Tuhan kepada jemaat pada suatu gereja atau persekutuan atau perkumpulan. Sehingga khotbah itu sendiri menjadi pusat dalam peribadahan umat Kristen. Khotbah yang disampaikan biasanya akan disesuaikan dengan topik atau materi yang telah ditetapkan dengan maksud tertentu kepada orang banyak sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu. Namun khotbah tidaklah sama dengan pidato atau cakap-cakap
belaka atau ngobrol-ngobrol, bukan. Ataupun ceramah, karena khotbah adalah pemberitaan firman Tuhan yang berasal daripada Alkitab dan bukan pada pengalaman pribadi manusia atau pikiran dari manusia itu sendiri. Bukan hasil pemikiran subjektif si pengkhotbah, artinya bukan hasil daripada pengetahuannya, kepintarannya. Oleh karena itu anak-anak, khotbah adalah pemberitaan firman Tuhan berasal daripada Alkitab. Jadi kalau ada misalnya berkhotbah ya, tidak membawa Alkitab, itu itu bukan salah, tapi itu tidak baik ya. Nah, harusnya berkhotbah itu harus menggunakan Alkitab. Tetapi kalau sudah ayat-ayatnya itu dihafal, ya memang tidak masalah. Ya. Tapi berkhotbah tidak boleh cerita-cerita. Tidak boleh cerita-cerita perang, tidak boleh cerita-cerita FF, tidak boleh cerita-cerita Mobile Legend, bukan. Bukan seperti itu. Tidak boleh cerita tentang cowok-cowok atau cewek-cewek gitu. Berkhotbah harus memberitakan firman Tuhan. Dan juga bukan bercerita pengalaman. Nanti kamu berkhotbah, teman-teman aku dulu begini loh, hidupku dulu sedih sekali. Terus orang dibikin nangis karena ceritanya. Itu bukan berkhotbah, ya. Terus apa yang ada di pikiran kita, terus kita pintar sekali, terus kita bisa berbicara dengan leluasa, terus kita sampaikan kepada orang lain. Itu bukan berkhotbah. Berkhotbah intinya adalah memberitakan firman Tuhan. Ciri-ciri khotbah yang baik anak-anak, yang pertama, ya, ada pendalaman, ya. Bapak akan terangkan sederhana kepada kalian. Ada pendalaman, ada analisis teks Alkitab yang dikhotbahkan. Artinya, kita harus menggali ayat-ayat itu apa sih artinya berdasarkan ayat-ayat yang lainnya. Jangan kau mau berkhotbah hanya membaca satu ayat. Kita harus membaca cerita daripada ayat itu sebelumnya dan sesudahnya supaya membantu kita mengerti ayat itu. Jadi tidak boleh hanya baca satu ayat saja, ya. Jadi kita harus membaca sebelumnya atau satu pasal sebelumnya, terus satu pasal sesudahnya. Supaya apa? Supaya membantu kita mengerti apa sih arti atau makna dari ayat itu sendiri, ayat firman Tuhan itu. Yang kedua, isi khotbah harus memiliki kaitan dengan realitas permasalahan dan kebutuhan jemaat. Artinya apa? Kita harus berkhotbah sesuai dengan kehidupan yang dibutuhkan sekarang ini. Jangan nanti anak-anak berkhotbah berbicara tentang Mobile Legend, berbicara tentang apa? FF, bagaimana saling membantu ya antara teman di Mobile Legend, saling membantu antar teman di FF, di Free Fire gitu. Itu kan tidak ada hubungannya dengan kehidupan rohani. Maka isi khotbah itu harus ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya bagaimana menjadi anak yang baik, bagaimana supaya kita tidak terikut-ikut teman yang berkata-kata jorok, bagaimana supaya kita bersopan santun. Gitu. Yang ketiga, berkhotbah dengan baik dan benar dengan berdoa dan meminta hikmat terlebih dahulu kepada Allah. Tadi Bapak katakan berkhotbah itu bukan menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran kita, tapi menyampaikan apa yang kita minta kepada Tuhan supaya Dia berbicara melalui kita. Maka kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Terus selanjutnya ada retorika, artinya dalam berkhotbah itu tidak boleh kamu cuma bicara flat aja, datar sekali. Harus ada seninya, harus ada gerak tubuhnya, ya. Ada gaya penyampaiannya. Kapan suaranya tinggi, kapan suaranya pelan, kapan suaranya datar. Sehingga jemaat tidak mengantuk dan tetap fokus untuk memperhatikan. Jangan nanti si pelik berkhotbah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan membuka Alkitab kita dari Matius 5 ayat 13. Isinya adalah jadilah garam dunia, kamu adalah garam dunia, jadilah garam dunia. Bukan seperti itu. Dan juga berkhotbah bukan marah-marah, bukan karena kencangnya suara. Jangan nanti misalnya si Febri atau si Piki
berkhotbah, "Teman-teman semua, hari ini kita harus mendengarkan khotbah. Kalau nggak dengar, awas ya." Nggak boleh begitu. Kita berkhotbah harus ada retorikanya, ada seninya, ada gaya penyampaiannya, supaya orang-orang yang mendengar kita itu tidak mengantuk, ya. Ada kadang suaranya tinggi karena kita mau menyampaikan sesuatu yang sangat penting, ada suaranya lembut supaya mereka menyerap masuk sampai ke dalam hatinya. Terus selanjutnya anak-anak, ada kesatuan atau integritas mengkhotbah dengan khotbah. Jadi apa yang dikatakan oleh kamu nanti ketika kamu berkhotbah harus sesuai dengan kehidupanmu. Jangan kamu katakan, Allah apa, kita harus berbuat baik, tapi kamu tidak berbuat baik. Jangan kamu ajak orang berbuat baik melalui khotbahmu, tapi kamu tidak berbuat baik. Harus sesuai apa yang kamu katakan dengan apa yang kamu lakukan supaya khotbahnya hidup. Selanjutnya, khotbah itu disampaikan sederhana, jangan bertele-tele. Jangan diulang-ulang terus supaya menghabiskan waktu. Nanti Bapak tugasin kalian kan membuat khotbah, itu aja yang diulang-ulang ayatnya sampai 5 menit. Akhirnya habis waktu. Enggak begitu, ya. Sederhana. Karena firman Tuhan berkata, berdoa pun tidak boleh bertele-tele, apalagi berkhotbah. Terus isi khotbah yang menarik, ya, namun harus mengandung dan memahami nilai-nilai Alkitab, tidak boleh lari dari Alkitab, ya. Khotbah yang disampaikan terstruktur atau teratur, ada langkah-langkahnya, ada pendahuluannya, ya. Kita sapa dulu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, teman-teman semuanya, selamat pagi, shalom. Itu kan pendahuluan atau hari ini saya akan mengkhotbahkan satu ayat firman Tuhan kepada teman-teman semuanya dari Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Kamu harus buat pendahuluannya. Terus kemudian isinya, teman-teman semuanya firman Tuhan ini mengatakan kepada kita bahwa kita adalah terang-terang dunia. Maka kita harus bisa menyinari sekeliling kita. Karena ibarat lampu itu ketika di dalam kegelapan, lampu itu mati, itu tidak ada gunanya. Tapi ketika di dalam kegelapan lampu itu hidup, itu harus ada gunanya menerangi sekeliling. Demikianlah kita anak-anak Tuhan harus menerangi dunia yang penuh dengan perbuatan yang tidak baik dengan melakukan yang itu isi contoh. Terus penutup. Oleh karena itu teman-teman, mulai hari ini kita belajar untuk berbuat baik karena tugas kita di dalam Tuhan adalah melakukan hal-hal yang baik, bersaksi tentang hal-hal yang baik supaya orang yang melihat kita memuji Allah melalui kita. Oh itu, ya kan? Terus memiliki target atau batasan waktu menyampaikan khotbah. Jangan kau berkhotbah 3 jam. Jangan kau berkhotbah 2 hari, enggak boleh. Kalau anak-anak sekalian bisa berkhotbah, misalnya kalian nanti latihan berkhotbah bisa 5 menit, bisa 10 menit, paling lama 15 menit. Kalau sudah mulai dewasa dia bisa 30 menit, 40 menit, ya. Jadi itulah ciri-ciri khotbah yang baik. Terus kemudian anak-anak, tujuan daripada khotbah itu apa sih? Atau pembacaan ayat firman Tuhan. Yang pertama, untuk membawa jemaat mengenal Tuhan. Jadi seorang pendeta di gereja itu berkhotbah untuk apa? Untuk membawa jemaat itu mengenal Tuhan. Pada saat beribadah, Tuhan secara pribadi akan berbicara melalui pengkhotbah, melalui pewartaan firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat membawa jemaat semakin dekat dan mengenal kepada Tuhan. Supaya menumbuhkan iman daripada jemaat. Supaya menumbuhkan kehidupan rohani daripada jemaat. Karena firman Tuhan berkata bahwa iman akan timbul oleh pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau kita mau beriman, tumbuh dalam iman, bertumbuh dan berkembang dengan iman yang baik, maka dengar-dengaranlah dengan firman Tuhan. Yang kedua, membawa jemaat ke dalam kebenaran. Dalam 2 Timotius 3:16 disebutkan demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga
Ketika seseorang berkhotbah, haruslah ia membawa jemaat ke dalam kebenaran melalui firman yang ia wartakan. Jadi seorang pengkhotbah, kalau kamu nanti menjadi seorang pengkhotbah, maka kamu harus bertanggung jawab memberitakan kebenaran kepada orang-orang di sekelilingmu. Terus yang ketiga, bersaksi. Tujuan dalam berkhotbah yaitu untuk bersaksi. Ketika pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan, firman itu pertama-tama harus diterapkan kepada pribadi kita sendiri, yakni yang berkhotbah. Kemudian pengalaman pengkhotbah baru kepada jemaat. Ketika seorang pengkhotbah anak-anak, pengkhotbah juga turut bersaksi atas kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Jemaat juga pasti merasakan kebaikan Allah. Jadi berkhotbah itu juga pertama tadi membawa jemaat kepada Tuhan, yang kedua membawa jemaat kepada kebenaran, yang ketiga bersaksi, yakni melalui khotbah kita menunjukkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita sampaikan kepada orang lain supaya orang lain juga menyadari bahwa sebenarnya Tuhan juga baik bagi kehidupan mereka dan mereka juga bisa menceritakan bagi sekelilingnya. Dan firman Tuhan itu harus semakin hari semakin berkembang dan juga semakin hari harus semakin disampaikan terus-menerus, berkembang dari mulut ke mulut sampai kepada orang-orang yang lebih jauh. Jadi itulah tujuan daripada berkhotbah anak-anak sekalian, yaitu supaya orang-orang yang mendengar khotbah itu semakin mengenal Tuhan, supaya orang-orang yang mendengarkan khotbah itu masuk dalam kebenaran dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, supaya orang-orang yang mendengarkan khotbah itu bisa bersaksi apa yang didengarnya melalui khotbah. Dia bisa beritakan kepada orang-orang di mana dia akan pergi bahwa Tuhan itu baik. Selanjutnya anak-anak, tugas kita hari ini ya, tugas kita hari ini ialah membuat video berkhotbah dengan ayat yang kalian pilih sendiri dari Alkitab ya. Kalian dapat meminta bantuan kepada orang tua, kepada kakak, kepada abang kalian, kepada saudara kalian, atau siapapun yang bisa kalian minta tolong untuk membantu kalian membuat sebuah khotbah. Yakni harus ada pendahuluannya, harus ada isi khotbahnya, pesannya itu apa, ya. Terus ada penutup khotbah, ya. Jadi kalian harus dimulai dari berdoa, terus diakhiri juga dengan berdoa dalam khotbah itu ya. Terus waktunya minimal sekali 5 menit. Nanti Bapak akan hitung videonya, minimal 5 menit ya. Bapak meminta kalian pakai pakaian yang rapi. Jangan juga pakai kaos-kaos yang compang-camping ya kayak spelik gitu. Ya. Spelik kalau belajar kadang dia pakai apa baju-baju yang robek-robek. Enggak boleh ya. Kalau berkhotbah, kalau belajar kita sehari-hari enggak apa-apa. Tapi kalau berkhotbah usahakan pakai baju yang berkerah dan rapi. Kalaupun pakai kaos enggak apa-apa, tapi pakai kaos yang rapi, rambutnya agak disisir supaya bagus nanti videonya. Terus kamu boleh berdiri dengan baik, minta orang lain memvideokannya, bisa adikmu, bisa kakak, bisa mama, bisa bapak, ya. Cari background atau belakang layar yang bagus supaya nanti videonya bagus. Tapi bukan video yang bagus ya intinya. Intinya adalah pesan firman Tuhannya, ya. Terus yang ketiga, mampu menjelaskan pesan firman Tuhan dengan baik. Itulah intinya, ya. Jadi jangan nanti kau udah pakai baju gaun, pakai jas, tapi inti firman Tuhannya ndak ada. Pesan firman Tuhannya untuk Bapak dapatkan dan teman-temanmu dapatkan tidak ada. Bukan itu intinya, bukan pakaian kita intinya, bukan background yang bagus, bukan itu intinya. Tapi pesan firman Tuhan. Oleh karena itu anak-anak sekalian, itu sampai di situ pelajaran kita hari ini ya. Ada sebuah lagu yang bisa kita nikmati untuk kita mengerti, menyiapkan hati sebelum mendengarkan firman Tuhan ya. Kita belajar bagaimana mempersiapkan hati mendengarkan firman.
dengar firman-Mu. Oke anak-anak sekalian, ya, sampai di situ lagu untuk bisa kita pelajari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita harus persiapkan penuh hati kita, memperlengkapi penuh hati kita, membuang semua hal-hal yang tidak baik dari diri kita. Kalau kamu masih punya dendam kepada temanmu, hilangkan itu. Kalau kamu masih marah, hilangkan itu semua, singkirkan itu semuanya, supaya firman Tuhan bisa kita dengar, dan itu boleh menumbuhkan iman kita, iman rohani kita kepada Tuhan. Oke anak-anak semuanya, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Bapak meminta tugasnya dikirimkan paling lambat itu malam. Ya, paling lambat itu malam. Jangan lagi ada alasan vaksin lagi ya anak-anak. Ya, paling lambat itu malam. Dan mudah-mudahan kita akan segera bisa bertatap muka di sekolah. Oke, anak-anak, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami siap untuk memberitakan firman-Mu. Sekalipun kami masih anak-anak kelas 6, kami yakin dan percaya Tuhan bisa melakukan apapun melalui kami. Bahkan perkataan-perkataan dan isi hati Tuhan boleh kami sampaikan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, pakailah kami sekalipun kami masih kecil-kecil, tetapi kami tahu Tuhan bisa melakukan apapun melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya kepadamu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan berkati orang-orang yang kami kasihi, guru-guru kami, teman-teman kami, terlebih orang tua kami ya Tuhan. Berilah mereka kesehatan dan kekuatan dan juga rezeki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak semuanya, shalom, Tuhan Yesus memberkati.